Rahayu, nduk, toleh, putu-putuku kabeh. Pernahkah kalian terbangun tepat tengah malam, lalu mendengar angin berembus pelan di luar rumah? Anehnya, bukan suara anginnya yang membuat merinding, tetapi perasaan bahwa angin itu seperti sedang membawa pesan. Mengapa para leluhur Jawa percaya bahwa tidak semua hembusan angin adalah sekedar angin? Benarkah ada tanda-tanda tertentu yang bisa dibaca? Ataukah selama ini manusia justru salah memahami bahasa gaib yang berbisik dari kegelapan malam? Tetaplah bersama Semar Jawa, karena malam ini kita akan membuka rahasia yang jarang dibicarakan orang. Semar Jawa, tontonan, tuntunan, tatanan, Rahayu. Angin malam, ketika alam terasa seperti sedang berbicara. Jangan semua suara malam disebut gaib. Rahayu, nduk, toleh, putu-putuku kabeh. Kalau malam tiba, angin mulai lewat di sela-sela rumah, daun bergerak padahal pintu sudah ditutup. Lalu tiba-tiba bulu kudutmu berdiri, jangan buru-buru berteriak, "Waduh, ada penunggu." Belum tentu ada setan. Bisa saja jendela rumahmu memang belum ditutup. Orang Jawa zaman dulu punya kebiasaan yang menarik. Mereka tidak selalu memandang alam sebagai benda mati. Angin, air, api, gunung, hutan, dan suara malam diperhatikan sebagai bagian dari tanda kehidupan. Tetapi memperhatikan alam tidak sama dengan percaya bahwa setiap gerakan alam adalah pesan gaib. Ini yang sering dilupakan manusia modern. Baru dengar suara bambu berderit sedikit langsung membuat kesimpulan bahwa leluhur sedang mengirim pesan. Padahal bambunya sudah tua. Kalau bambunya bisa bicara, mungkin dia malah berkata, "Tolong ganti saya, toleh. Saya sudah pensiun." Namun ada sesuatu yang lebih dalam dari sekedar suara angin. Dalam tradisi Jawa, keheningan malam sering digunakan untuk mengamati rasa di dalam diri. Bukan untuk mencari hantu, tetapi untuk mengetahui apakah batin kita sedang tenang, gelisah, takut, atau sedang menyimpan sesuatu yang belum selesai. Itulah sebabnya angin malam menarik. Angin tidak mempunyai bentuk yang bisa kita pegang. Kita hanya mengenalinya melalui akibatnya. Daun bergerak, api bergoyang, bau tanah berpindah, kulit merasakan dingin, suara berubah. Begitu pula batin manusia. Kita tidak bisa memegang kecemasan, tetapi kita bisa merasakan dada menjadi berat. Kita tidak bisa melihat rasa takut, tetapi napas menjadi pendek. Kita tidak bisa memegang kenangan, tetapi satu suara, satu aroma, bahkan satu hembusan angin dapat membuat sebuah kejadian lama tiba-tiba muncul kembali di pikiran. Jadi, nduk, ketika angin malam terasa seperti membawa pesan, pertanyaan pertama bukanlah makhluk apa yang datang. Pertanyaan pertama adalah apa yang sedang terjadi di dalam diriku. Karena bisa jadi yang sedang berbicara bukan alam gaib. Bisa jadi batinmu sedang membuka pintu yang sepanjang siang kamu kunci rapat-rapat. Bahasa angin dan tanda yang perlu dibaca. Orang Jawa mengenal kepekaan terhadap rasa melalui latihan perhatian. Bukan sekedar melihat, bukan sekedar mendengar, tetapi merasakan sebelum mengambil kesimpulan. Dalam istilah sederhana, kita bisa menyebutnya sebagai kewaspadaan batin. Misalnya begini, kamu sedang duduk sendirian pada malam hari. Angin bertiup dari arah halaman. Tiba-tiba terdengar suara daun bergesekan. Kamu merasa tidak nyaman. Nah, jangan langsung menyimpulkan ada sesuatu. Periksa dahulu 3 hal. Pertama, keadaan luar. Apakah memang sedang ada angin? Apakah pepohonan bergerak? Apakah ada kendaraan lewat? Apakah suara itu berasal dari atap, bambu, kabel, pintu,
atau benda lain? Kedua, keadaan tubuh. Apakah kamu sedang lelah, kurang tidur, terlalu banyak minum kopi, sedang cemas? Karena tubuh yang lelah dapat membuat otak menjadi lebih waspada terhadap suara kecil. Ketiga, keadaan pikiran. Apakah sebelum duduk tadi kamu baru melihat video horor? Ini penting, jangan habis menonton cerita pocong lalu duduk di teras sendirian sambil berkata, "Aku ingin merasakan energi." Itu bukan latihan batin, itu namanya memberi pekerjaan tambahan kepada imajinasi. Otak manusia memang mempunyai kemampuan mencari pola. Suara yang samar dapat ditafsirkan menjadi suara manusia. Bayangan pohon dapat terlihat seperti seseorang. Angin yang menyentuh kulit dapat dianggap sebagai sentuhan makhluk lain. Dalam psikologi, pengalaman seperti ini dapat dipengaruhi oleh perhatian, ekspektasi, ingatan, dan kondisi emosional. Tetapi jangan pula buru-buru menganggap semua pengalaman batin sebagai khayalan. Disinilah kebijaksanaan diperlukan. Pengalaman boleh dirasakan, kesimpulan harus diperiksa. Kamu boleh berkata, "Aku merasa ada sesuatu yang berbeda malam ini." Tetapi jangan langsung berkata, "Pasti ada makhluk gaib di belakangku." Rasa adalah informasi, bukan selalu bukti. Orang Jawa mempunyai ungkapan yang sangat terkenal dari Kakawin Sutasoma, "Bhineka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangrua." Artinya kurang lebih berbeda-beda tetapi tetap satu. Tidak ada kebenaran yang mendua. Kalimat ini sering dipahami dalam konteks persatuan dan kehidupan bersama. Namun secara filosofis, kita juga dapat mengambil pelajaran bahwa kenyataan tidak selalu hanya memiliki satu lapisan. Ada yang terlihat, ada yang dirasakan, ada yang dipikirkan, dan ada yang belum kita pahami. Tetapi jangan menggunakan kalimat itu sebagai alasan untuk mempercayai semua hal tanpa pemeriksaan. Kebijaksanaan bukan kemampuan mempercayai segala sesuatu. Kebijaksanaan adalah kemampuan tetap terbuka tanpa kehilangan akal sehat. Itulah yang harus dilakukan ketika membaca bahasa angin. Latihan mendengar angin tanpa mengejar hal gaib. Sekarang kita masuk pada lagu sederhana. Tidak perlu benda aneh. Tidak perlu memanggil siapapun. Tidak perlu membakar sesuatu yang berlebihan. Dan terutama, tidak perlu menantang makhluk yang tidak kamu kenal. Kalau tujuanmu adalah memahami tanda-tanda batin ketika mendengar angin malam, lakukan latihan ini secara aman. Pilih tempat yang tenang dan familiar. Bisa di teras rumah, bisa di dekat jendela, bisa juga di kamar dengan ventilasi yang baik. Duduk dengan posisi nyaman. Matikan suara televisi. Jauhkan telepon selama beberapa menit. Jangan lakukan ketika kamu sedang mengantuk berat atau sedang panik. Kemudian, tarik napas perlahan. Tidak perlu dipaksa. Biarkan napas masuk, biarkan napas keluar. Lalu dengarkan angin. Jangan mencari suara tertentu. Jangan menunggu munculnya sesuatu. Hanya dengarkan. Kalau ada suara daun, dengarkan sebagai suara daun. Kalau ada suara kendaraan, dengarkan sebagai kendaraan. Kalau ada suara malam yang belum kamu kenali, cukup katakan dalam hati, "Aku belum tahu suara itu." Kalimat sederhana ini sangat penting, karena dengan mengatakan "aku belum tahu", kamu menghentikan otak dari membuat kesimpulan terlalu cepat. Setelah berapa menit, perhatikan tubuh. Apakah dada lebih ringan? Apakah napas lebih teratur? Apakah pikiran lebih tenang? Atau justru rasa takut semakin besar? Kalau rasa takut meningkat,
berhentilah. Nyalakan lampu, minum air, berpindah ke tempat yang membuatmu nyaman. Tidak ada nilai spiritual dalam membuat diri sendiri ketakutan. Dalam latihan perhatian, kondisi tenang jauh lebih penting daripada pengalaman yang dramatis. Ketika perhatian mulai stabil, kamu mungkin menyadari sesuatu. Angin ternyata tidak mengatakan apa-apa dengan kata-kata. Ia hanya bergerak. Yang kemudian berbicara adalah pikiranmu sendiri. Suara angin memunculkan kenangan. Dingin mengingatkanmu pada suatu tempat. Aroma tanah membawa kembali masa kecil. Suara daun mengingatkanmu kepada seseorang. Dan dari sana muncul rasa yang selama ini tidak kamu sadari. Itulah yang menarik. Bahasa gaib kadang bukan bahasa makhluk lain. Kadang ia adalah bahasa simbol yang diterjemahkan oleh batin kita sendiri. Dalam keadaan tenang, aktivitas otak dapat bergerak dari kewaspadaan tinggi menuju keadaan yang lebih rileks. Perhatian menjadi lebih terarah, dan pikiran tidak terlalu bisik bereaksi terhadap setiap rangsangan. Karena itu, latihan mendengarkan angin sebenarnya memiliki sisi yang sangat modern. Ia mirip latihan perhatian atau mindfulness. Kita belajar membedakan antara suara dan tafsir, antara sensasi dan kesimpulan, antara firasat dan ketakutan. Dok, Tole, kalau suatu malam angin tiba-tiba berembus dan membuatmu merinding, jangan langsung mencari siapa yang berdiri di belakangmu. Tanyakan dulu, apa yang sedang dirasakan tubuhku? Apa yang sedang dipikirkan kepalaku? Kenangan apa yang sedang muncul? Apakah ada keadaan nyata yang menjelaskan suara atau perubahan suasana ini? Setelah semua diperiksa, barulah kamu boleh berkata, mungkin ada sesuatu yang belum kupahami. Bukan pasti gaib. Itulah perbedaan antara orang yang mencari kebijaksanaan dan orang yang sedang mencari alasan untuk takut. Dan ingat satu perkara, orang yang benar-benar belajar membaca tanda tidak sibuk membuktikan bahwa dirinya sakti. Ia justru semakin tenang, semakin sedikit membual, semakin hati-hati membuat kesimpulan. Karena semakin dalam seseorang mengenal batinnya, semakin ia sadar bahwa alam semesta ini jauh lebih luas daripada pendapatnya sendiri. Malam belum selesai. Angin baru membuka pintu pertama. Masih ada tanda yang lebih halus. Ketika arah angin berubah tanpa kita sadari. Ketika satu aroma muncul lalu menghilang. Ketika tubuh merasakan perubahan suasana sebelum pikiran mampu menjelaskannya. Dan di sanalah, Dok, kita akan belajar membedakan mana tanda alam, mana resonansi emosi, dan mana ketakutan yang selama ini diam-diam tinggal di dalam diri sendiri. Ketika angin berubah, tanda alam, firasat, atau suara batin. Angin yang berubah dan rasa yang ikut bergerak. Nduk, Toleh, putu-putuku kabeh. Sekarang kita masuk lebih dalam. Karena ada satu pengalaman yang sering diceritakan orang Jawa sejak dahulu. Seseorang sedang berjalan malam hari. Tiba-tiba angin terasa berubah. Bukan sekedar lebih dingin, tetapi suasananya seperti berbeda. Langkah menjadi pelan, bulu kuduk berdiri, dada terasa agak sesak. Lalu muncul pikiran, jangan terus. Nah, disinilah manusia biasanya membuat dua kesalahan. Kesalahan pertama, langsung menganggap itu pesan makhluk gaib. Kesalahan kedua, langsung menganggapnya tidak berarti apa-apa. Padahal bisa saja tubuh sedang memberikan informasi yang perlu diperhatikan.
Tubuh manusia memiliki sistem kewaspadaan yang bekerja bahkan sebelum pikiran sadar memahami apa yang terjadi. Ada suara yang terlalu pelan untuk kita sadari secara jelas. Ada perubahan suhu, ada bau tertentu, ada gerakan dari lingkungan, ada perubahan cahaya. Otak mengumpulkan semuanya dalam waktu sangat cepat. Kemudian tubuh memberi respon. Jantung berubah, nafas berubah, otot menegang, perhatian menjadi tajam. Manusia zaman dahulu tidak mengenal istilah sistem saraf seperti yang kita kenal sekarang. Tetapi mereka mengenal pengahaman itu. Rasa, firasat, waspada. Dalam kebudayaan Jawa, kepekaan semacam ini sering dikaitkan dengan kemampuan menjaga keseimbangan antara lahir dan batin. Namun Duk, firasat bukan ramalan pasti. Firasat adalah sinyal yang perlu diperiksa. Kalau kamu sedang berjalan malam lalu merasa tidak nyaman, jangan langsung berpikir ada makhluk gaib. Lihat keadaan sekitar. Apakah jalan itu sepi? Apakah ada orang mencurigakan? Apakah penerangan buruk? Apakah tubuhmu sedang lelah? Kalau ada alasan nyata untuk berhati-hati, pulanglah. Itu bukan penakut, itu namanya waras. Jangan sampai orang terlalu sibuk mencari jin sampai lupa melihat lubang di depan kakinya. Kisah lama, leluhur Jawa dan cara membaca pertanda. Dalam cerita-cerita Jawa kuno, perjalanan manusia sering digambarkan sebagai perjalanan membaca tanda. Bukan hanya tanda dari langit, tetapi tanda dari alam, tubuh, perilaku manusia, dan perubahan keadaan. Para leluhur hidup dekat dengan alam. Mereka memperhatikan arah angin, perubahan awan, bau tanah, suara burung, pergerakan air, bahkan perubahan kecil dalam suasana kampung. Karena hidup mereka sangat bergantung kepada alam. Dalam konteks itu, membaca tanda bukan sekedar urusan mistik, itu juga keterampilan bertahan hidup. Kalau angin berubah dan awan menjadi berat, mungkin hujan datang. Kalau udara berubah dan hewan mulai mencari tempat berlindung, mungkin ada perubahan cuaca. Kalau malam tiba-tiba sangat sunyi, mungkin ada perubahan aktivitas di sekitar. Tetapi manusia kemudian menambahkan simbol dan cerita. Dari sinilah lahir banyak kisah tentang pertanda. Salah satu warisan sastra Jawa yang menarik adalah Serat Centini yang memuat begitu banyak gambaran kehidupan, perjalanan, pengetahuan, laku batin, adat, kepercayaan, dan pengalaman manusia Jawa. Pesan pentingnya bukan bahwa setiap cerita harus dipercaya secara harfiah. Justru kita bisa melihat bagaimana manusia Jawa dahulu berusaha memahami dunia melalui pengalaman yang mereka miliki. Ada satu prinsip yang bisa kita ambil. Wong urip iku kudu ngerti tanda. Manusia yang hidup harus mampu mengenali tanda. Tetapi tanda harus dibaca dengan kebijaksanaan. Karena tanda yang sama bisa memiliki makna berbeda bagi orang berbeda. Angin dingin bagi seorang petani mungkin berarti hujan. Bagi orang yang sedang sakit, mungkin tubuhnya sedang menggigil. Bagi orang yang sedang berduka, angin malam mungkin membangkitkan kenangan. Bagi orang yang baru menonton film horor, ya bisa jadi bayangan pohon saja sudah dianggap kuntilanak. Hehehe. Maka jangan mencampurkan pengalaman pribadi dengan kebenaran universal. Kalau kamu merasa sesuatu, hormati rasa itu. Tetapi jangan memaksakan tafsiranmu kepada orang lain. Inilah kedewasaan spiritual. Kamu boleh mengalami sesuatu yang sangat kuat, tetapi tetap berkata, "Ini pengalamanku." Bukan semua orang pasti mengalami hal yang sama. Ritual Jawa modern, laku angin dan 4 tahap keheningan. Sekarang kita praktekkan bentuk laku yang lebih terstruktur. Aku menyebutnya laku angin. Bukan ritual memanggil makhluk, bukan ajian, bukan cara membuka pintu alam gaib.
Ini latihan untuk mengenali hubungan antara lingkungan dan keadaan batin. Lakukan malam hari ketika suasana cukup tenang. Durasi sekitar 10-15 menit. Pertama, bersihkan diri. Kalau ingin mandi, gunakan air biasa. Tidak perlu mencampur macam-macam bahan. Tujuannya bukan membuat tubuh menjadi sakral. Tujuannya memberi tanda kepada pikiran bahwa kamu sedang memasuki keadaan tenang. Setelah itu duduk. Letakkan kedua telapak kaki menyentuh lantai, punggung tegak tetapi tidak kaku. Tutup mata selama beberapa saat. Tarik napas perlahan, kemudian perhatikan 4 hal. Angin, tubuh, emosi, pikiran. Pertama, angin. Rasakan arah hembusannya. Apakah dari depan, samping, atas? Apakah terus-menerus atau berubah? Jangan beri makna dahulu, hanya amati. Kedua, tubuh. Perhatikan dahi, rahang, leher, dada, perut, tangan. Apakah ada bagian tubuh yang tegang? Ketiga, emosi. Apakah muncul tenang, takut, sedih, marah, atau justru biasa saja? Keempat, pikiran. Apa pikiran pertama yang muncul? Seseorang, sebuah tempat, sebuah kejadian, sebuah kekhawatiran. Jangan dilawan, jangan dikejar. Biarkan muncul lalu berlalu. Disinilah latihan menjadi menarik. Karena otak manusia mempunyai jaringan memori yang dapat menghubungkan rangsangan sederhana dengan pengalaman masa lalu. Aroma tanah dapat memunculkan masa kecil. Suara hujan dapat mengingatkan rumah lama. Angin malam dapat mengingatkan seseorang yang sudah lama tidak ditemui. Itu bukan berarti ada arwah yang datang. Bisa jadi otak sedang membuka arsip lama. Dan arsip itu kadang sangat pintar menyamar. Kita merasa sedang menerima pesan dari luar, padahal sebenarnya kita sedang mendengar sesuatu dari dalam. Setelah 10 menit, buka mata. Ambil kertas, tuliskan 3 hal. Apa yang kurasakan, apa yang kupikirkan, apa yang benar-benar terjadi secara objektif. Misalnya, aku merasa seperti ada seseorang. Lalu, aku mendengar suara daun. Lalu, tidak ada orang yang terlihat. Perhatikan perbedaannya. Kalimat pertama adalah pengalaman. Kalimat kedua adalah fakta yang terdengar. Kalimat ketiga adalah hasil pengamatan. Latihan ini sederhana tetapi sangat kuat untuk melatih kejernihan. Karena spiritualitas tanpa kejernihan mudah berubah menjadi ketakutan. Dan ketakutan yang diberi nama pertanda bisa membuat manusia mengambil keputusan yang buruk. Nduk, Tole, ada alasan mengapa orang Jawa dahulu sangat menghargai laku. Laku bukan sekedar ritual. Laku adalah latihan. Latihan menahan reaksi, latihan memperhatikan, latihan tidak langsung percaya pada pikiran sendiri. Dan mungkin inilah bentuk bahasa angin yang paling penting. Angin mengajarkan kita bahwa sesuatu bisa terasa kuat tanpa harus terlihat. Tetapi sesuatu yang terasa kuat belum tentu berarti seperti yang kita pikirkan. Kalau kamu mampu memahami perbedaan itu, kamu sudah mulai memasuki pintu kedua. Pintu ketika rasa tidak lagi menjadi sumber ketakutan, melainkan menjadi alat untuk memahami diri. Karena nanti akan ada satu tanda yang jauh lebih aneh. Bukan suara, bukan aroma, bukan perubahan suhu, tetapi perasaan bahwa sebuah tempat tiba-tiba tidak cocok dengan tubuhmu. Dan ketika itu terjadi, kita harus belajar membedakan antara intuisi, memori bawah sadar, dan rasa takut yang menyamar menjadi firasat. Ritual Jawa kuno untuk menjernihkan rasa. Nduk, Toleh, sekarang kita masuk pada lagu yang digunakan banyak orang Jawa dahulu ketika ingin membedakan antara rasa, ketakutan, dan intuisi.
Laku ini sederhana, tidak membutuhkan benda khusus, tidak membutuhkan mantra yang rumit. Yang dibutuhkan hanyalah kejujuran terhadap diri sendiri. Pilih waktu malam ketika suasana tenang. Duduk menghadap arah yang membuatmu nyaman. Matikan gangguan yang tidak perlu. Tarik napas perlahan, kemudian letakkan satu telapak tangan di dada. Bukan karena ada kekuatan gaib di situ, tetapi agar perhatianmu kembali kepada tubuh. Lalu lakukan 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa yang sedang kurasakan sekarang? Jangan menjawab panjang, cukup 1 kata. Takut, tenang, sedih, marah, gelisah, kosong. Pertanyaan kedua, apa yang menyebabkan perasaan ini? Biarkan jawaban muncul sendiri. Mungkin seseorang, mungkin pekerjaan, mungkin kenangan, mungkin masalah yang belum selesai. Pertanyaan ketiga, apakah ada bukti nyata bahwa bahaya sedang terjadi saat ini? Nah, pertanyaan ketiga sering membuat manusia terdiam, karena banyak ketakutan ternyata berasal dari kemungkinan, bukan kenyataan, dari bayangan, bukan kejadian, dari pikiran, bukan fakta. Dalam ilmu psikologi modern, pikiran manusia sering membuat simulasi masa depan untuk melindungi diri. Masalahnya, simulasi itu kadang dianggap sebagai kenyataan. Tubuh menjadi tegang, jantung berdebar, padahal ancaman sebenarnya belum ada. Inilah mengapa banyak pengalaman mistis bercampur dengan pengalaman psikologis. Bukan karena salah satunya palsu, tetapi karena keduanya sering muncul bersamaan. Orang Jawa dahulu memahami hal ini melalui laku hening. Ketika pikiran tenang, rasa menjadi lebih jernih. Ketika rasa jernih, keputusan menjadi lebih tepat. Ketika keputusan tepat, hidup menjadi lebih seimbang. Dalam pitutur yang sering dikaitkan dengan ajaran Semar, terdapat ungkapan, sing waspodo lan eling. Artinya, jadilah waspada dan selalu ingat. Ingat kepada diri sendiri, ingat kepada akibat perbuatan, ingat kepada Sang Pencipta, dan waspada terhadap isi pikiran yang belum tentu benar. Karena pikiran bisa menjadi sahabat, tetapi juga bisa menjadi penipu yang sangat meyakinkan. Toleh, setelah memahami suara angin, perubahan suasana dan rasa yang muncul dalam diri, kita mulai melihat bahwa bahasa gaib tidak selalu datang dari luar. Seringkali ia muncul melalui simbol, perasaan, kenangan, dan intuisi yang bergerak di dalam batin. Namun masih ada satu lapisan yang lebih halus, lapisan yang sejak dahulu dibicarakan para leluhur Jawa, yaitu ketika alam terasa seperti memberi isyarat melalui mimpi, kebetulan yang berulang, dan pertemuan-pertemuan yang sulit dijelaskan. Apakah itu benar pertanda? Apakah itu hanya cara kerja pikiran bawah sadar? Ataukah ada sesuatu yang lebih besar sedang mengetuk kesadaran manusia? Disitulah pintu berikutnya akan terbuka. Pintu yang paling sering disalahpahami dan paling sering membuat manusia terjebak antara kebijaksanaan dan khayalan. Bahasa gaib yang sebenarnya. Selama ini banyak orang mengira bahasa gaib adalah suara yang datang dari luar. Bisikan, bayangan, penampakan, suara misterius. Padahal setelah kita berjalan bersama sepanjang kisah ini, ternyata bahasa gaib yang paling sulit dipahami justru datang dari dalam. Ia muncul sebagai rasa, sebagai firasat, sebagai mimpi, sebagai kegelisahan yang tiba-tiba hadir, sebagai dorongan untuk berhenti, sebagai dorongan untuk melangkah. Orang Jawa mengenal ungkapan, wong kang bisa ngrungu suara batin bakal ngerti dalan uripe. Artinya, orang yang mampu mendengar suara batinnya akan memahami jalan hidupnya. Tetapi suara batin berbeda dengan suara ketakutan. Suara batin terasa tenang meskipun tegas, sedangkan ketakutan terasa tergesa-gesa.
Suara batin mengajak melihat. Ketakutan memaksa bereaksi. Suara batin membuat hati lebih jernih. Ketakutan membuat pikiran semakin kusut. Maka ketika angin malam datang dan membawa suasana yang berbeda, jangan buru-buru mencari makhluk yang tidak terlihat. Carilah dahulu dirimu sendiri. Karena banyak manusia mengenal kisah para leluhur, tetapi tidak mengenal isi hatinya. Banyak manusia hafal cerita gaib, tetapi lupa memahami pikirannya sendiri. Banyak manusia ingin membuka tabir alam lain, padahal tabir yang menutupi dirinya sendiri belum pernah dibuka. Lucu ya, Nduk? Orang ingin mencari rahasia langit, tetapi isi kepalanya sendiri belum pernah diperiksa. Mau membaca pesan alam semesta, tetapi pesan dari hati sendiri selalu diabaikan. Padahal bisa jadi pelajaran terbesar bukan berada di luar sana, melainkan berada di dalam diri yang selama ini jarang diajak bicara. Pitutur penutup lan doa batin. Nduk, doleh, kini kalian sudah mengetahui satu hal penting. Bahasa gaib dari angin malam bukan sekedar suara yang terdengar oleh telinga. Ia adalah pertemuan antara alam, tubuh, pikiran, emosi, dan kesadaran. Kadang angin hanya angin. Kadang ia mengingatkan kita pada kenangan. Kadang ia membantu kita menyadari ketakutan yang belum selesai. Kadang ia membuat kita berhenti sejenak untuk mendengarkan diri sendiri. Dan dari situlah kebijaksanaan mulai tumbuh. Dalam ajaran Jawa terdapat pitutur, memayu hayuning bawono, memayu hayuning pribadi. Artinya, memelihara keindahan dunia dimulai dari memelihara keindahan diri sendiri. Maknanya sederhana. Kalau batin kacau, dunia terlihat kacau. Kalau batin tenang, dunia terlihat lebih jelas. Karena itu, jangan mengejar pertanda, jangan memburu sensasi, jangan berlomba menjadi orang yang paling mistis. Lakukan satu hal yang jauh lebih sulit. Kenali dirimu sendiri. Rawat pikiranmu, jernihkan hatimu, jaga ucapanmu, perbaiki niatmu. Karena manusia yang batinnya terang tidak mudah diperdaya ketakutan. Dan manusia yang batinnya jernih mampu membaca tanda tanpa kehilangan akal sehat. Mari kita tutup perjumpaan malam ini dengan doa batin. Pejamkan mata sejenak, tarik napas perlahan, rasakan udara yang masuk dan keluar, rasakan tubuh yang masih diberi kehidupan, rasakan hati yang masih mampu belajar. Terjadilah kejernihan dalam pikiran, terjadilah ketenangan dalam hati, terjadilah kekuatan untuk membedakan rasa dan ketakutan. Terjadilah kebijaksanaan dalam setiap langkah kehidupan. Terjadilah kesadaran untuk melihat tanda tanpa terjebak prasangka. Terjadilah keseimbangan antara akal, rasa, dan nurani. Terjadilah keselamatan lahir dan batin bagi diri, keluarga, dan semua makhluk yang hidup di jagat ini. Nduk, toleh, jika suatu malam kalian mendengar angin berbisik di antara dedaunan, jangan terburu-buru mencari siapa yang berbicara. Dengarkan dahulu isi hatimu. Barangkali bukan alam yang sedang memanggil. Barangkali dirimu sendiri sedang menunggu untuk didengarkan. Rahayu, Hong Rahayu. Tan samar mawaring sapa sinok maya winaya wing asepi sumimpen dalang ing kalbu
pambukaning warana talen saking liyep layaping aluyup pindha pesating sumpena sumusup ing rasa jati